Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Nur Septiani Ayuningrum. Saya dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Yarsi. Di sini saya akan membahas novel yang berjudul Dan Bidadari Surga Pun Cemburu. Nah, di dalam novel ini terdapat tokoh-tokoh yang sangat menginspirasi atau dapat diteladani karakternya, sifat-sifatnya, dan untuk menjadi seorang muslimah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti atau menaati peraturannya. Salah satu tokoh yang saya sukai dan ingin saya teladani sifatnya atau saya ambil hikmah dan cerita dari novel ini yaitu dari tokoh yang bernama Rindu. Rindu merupakan seorang anak yatim piatu. Ia ditinggalkan oleh orang tuanya karena kecelakaan kebakaran yang dialami kedua orang tuanya. Dan karena ia hidup sebatang kara, ia pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren selama 6 tahun dan menjadi seorang hafizah dan menjadi seorang muslimah yang taat akan peraturannya, menjaga aurat, menjaga pandangan, dan itu sangat menginspirasi saya sebagai seorang wanita untuk menaati Tuhan saya yaitu Allah Subhanahu wa taala agar lebih taat kepadanya, agar mendapat ridhonya, terutama tentang berbakti kepada kedua orang tua. Di sini membahas bahwa berbakti kepada orang tua juga merupakan salah satu untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Sini Rindu mencerminkan seorang sosok muslimah yang solehah, yang menaati perintah Tuhannya, perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga gurunya. Rindu setelah keluar dari pondok pesantren, Rindu akhirnya dipinang oleh Raihan yang juga merupakan tokoh yang sangat menginspirasi dalam sifatnya, di mana keduanya membina hubungan rumah tangga yang harmonis dikarenakan juga kesadaran dari masing-masing tokoh. Raihan sadar akan tugasnya sebagai seorang imam dan dia pun mengayomi istrinya, menjaga istrinya dan mencintai istrinya. Dan Rindu pun menaati suaminya apapun perkataan suaminya selama itu dalam jalan kebaikan. Ketaatannya kepada suaminya sungguh membuat saya berpikir bahwa ya seharusnya seorang istri atau seorang muslimah itu seperti ini, menjaga auratnya, menjaga pandangannya, menjaga lisannya, hati yang ikhlas, sabar akan berbagai macam cobaan dan tidak menyerah terhadap keadaan yang ada. Walaupun sempat Rindu merasakan kerinduan yang amat besar kepada kedua orang tuanya, namun ia menghadiahi kedua orang tuanya sebuah mahkota yang akan bersinar terang nanti di akhirat surga. Amin ya. Di sini dapat diteladani bahwa karakter Rindu merupakan menjadi contoh bagi muslimah untuk menaati peraturan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rindu memahami hakikatnya sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri dan sebagai seorang hamba. Ia mengabdikan hidupnya kepada suaminya, menaati dan hidupnya sederhana walaupun suaminya merupakan seorang pengusaha yang sukses. Ia memikirkan orang-orang di sekitarnya dan juga menjadi seorang ustazah atau mengajar di pondok pesantren Niyatama. Ia mengabdikan ilmunya sebagai seorang hafizah dan menjaga anak-anak yang juga senasib dengannya yaitu seorang yatim. Di sini di buku ini insya Allah teman-teman dapat menemukan karakter yang dapat membimbing atau menjadikan teladan. Dan saya setelah membaca buku ini, saya selalu terharu
kata-katanya dan ceritanya yang diringkas di dalam buku ini, yang ada di dalam novel ini, sungguh mengingatkan saya dan menyadarkan saya betapa kurangnya saya dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, betapa kurangnya saya sebagai seorang hamba. Oleh karena itu, saya rekomendasikan kepada teman-teman untuk membaca buku ini agar dapat melihat gambaran atau melihat gambaran seorang rindu yang menaati perintah Tuhannya, menaati perintah gurunya, menaati suaminya, menjadi muslimah yang insya Allah surga pun merindukannya. Dan di novel ini selalu menginspirasi saya untuk menjadi muslimah yang lebih taat lagi kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi Allah muslimah yang berbakti kepada kedua orang tua dan membahagiakan mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.